Saudara anggota DPRD Makassar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Hadi Ibrahim Baso, menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan Dewan DPRD Makassar terkait penjaminan pengambilan jenazah pasien corona. Selain Andi, BKD juga memeriksa sejumlah saksi dari keluarga jenazah. Andi Hadi Ibrahim Baso diperiksa oleh 5 anggota BKD. Ia juga dimintai sejumlah keterangan, di antaranya alasan memberikan jaminan untuk pengambilan jenazah pasien COVID-19 di RSUD Daya Makassar pada akhir Juni lalu. Saat ini BKD DPRD Makassar tengah melakukan audit untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran etika yang dilakukan anggota DPRD dari fraksi PKS tersebut. Karena adanya pemberitaan di media dan respon DPR, tentu ketika ada aduan maka itu juga berproses di Badan Kehormatan. Kebetulan hari kemarin juga Pak Ustadz Hadi sudah dimintai keterangan oleh 5 anggota Badan Kehormatan. Nah, sekarang sedang berproses. Namanya proses pemeriksaan kan butuh waktu juga. Ya, Saudara, aksi pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan corona atau PDP corona terjadi di beberapa wilayah di Makassar. Saudara, pengambilan jenazah PDP dijaminkan oleh seorang anggota DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menjadi sorotan setelah menjadi penjamin pengambilan jenazah pasien COVID-19 di RSUD Daya Makassar. Saat itu, 27 Juni 2020, keluarga ingin membawa pulang jenazah yang merupakan pasien dalam pengawasan. Andi Hadi Ibrahim Baso yang kenal dengan keluarga almarhum pun pasang badan dan menjadi penjamin pengambilan jenazah yang seharusnya dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Alasannya, hasil swab belum keluar. Namun mirisnya, setelah hasil swab keluar, jenazah dinyatakan positif COVID-19. Tindakan yang dilakukan anggota DPRD dari PKS ini pun disesalkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Ya, jadi ini juga pengalaman, Pak. Jangan kita salah menjamin. Ya, padahal ternyata hasil swab dia positif ya. Jadi saya kira pengalaman berharga bagi kita. Insiden pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19 di Makassar sudah terjadi berkali-kali di sejumlah rumah sakit. Polisi pun sudah menetapkan sejumlah tersangka dari deretan kasus yang terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana dengan kelanjutan kasus ini? Kita bergabung dengan Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo. Selamat petang, Pak Rudi. Selamat petang, Pak Rahmat. Baik, Pak Rudi, bagaimana proses pemeriksaan di BKD sejauh ini? Apakah sudah ada keputusan, Pak? Ya, kalau ditanya proses, sementara masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tentu kalau bicara pemeriksaan saksi, tentu yang dianggap mengetahui, melihat peristiwa tanggal 27 tersebut. Baik. Kalau ditanya apakah sudah hasil, ya karena masih berlangsung, masih berproses, ya tentu belum ada hasil, Pak. Baik. Tapi Pak Rudi, yang bersangkutan, iya, silakan. ya sudah yang bersangkutan Pak Andi Hadi ini sudah dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan. Apa yang disampaikan Pak Hadi? Apa alasannya ia menjaminkan untuk pengambilan jenazah PDP? Ya, sebenarnya kan ini proses BK dan saya tidak mau sebenarnya mendahului, tetapi informasi yang disampaikan oleh anggota BK kepada saya bahwa
ada kronologis di situ bahwa yang bersangkutan ini, yang meninggal ini adalah gurunya, guru sekolah, dan dia dianggap sebagai murid anak. Iya. Orang tua ini sebenarnya tidak mau masuk rumah sakit, tapi yang paksa masuk rumah sakit ini adalah Pak Andi Hadi. Dibawalah ke rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit 2 jam kemudian meninggal. Pada saat meninggal itulah karena belum ada hasil swab, maka Pak Andi Hadi ini membawa jenazah itu. Baik. Kebetulan Pak Andi Hadi ini adalah anggota gugus yang bertugas sebagai pemandi jenazah COVID selama ini di Pemulasaran Makassar. jenazah COVID ya. Ya, dia pemandi jenazah. Dan selama ini jenazah-jenazah yang dicap COVID, kena COVID, itu dimandikan oleh Pak Andi Hadi ini. Baik. Yang kebetulan Andi Hadi ini adalah anggota DPRD. Kalau Anda Dalam prosesnya, ketika mau ambil, ada surat pernyataan itu. Tapi yang buat surat pernyataan, Pak Andi Hadi minta tanda tangan, yang bersangkutan tanda tangan. Inilah yang kemudian nanti ditelusuri apakah ketika dia bertanda tangan ini bisa dikatakan ini pelanggaran etik atau seperti apa. jadi tidak ada hubungan kekerabatan langsung Pak Rudi ya? Kalau kekerabatan langsung, yang bersangkutan adalah murid di sekolah SMA Makassar. Kemudian jenazah ini adalah gurunya. Tapi Pak Andi Hadi inilah yang membawa gurunya ini ke rumah sakit. Baik. Pak Rudi, kalau Anda lihat ini bagaimana? Anggota tim gugus tugas COVID-19, kemudian juga anggota DPRD yang harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan contoh kepada masyarakat. Namun kita lihat bagaimana ada pelanggaran protokol kesehatan yang membahayakan. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Rudi? Kalau saya melihat kan, yang bersangkutan ini kan petugas pemandi jenazah COVID selama ini. Kesehari-hariannya dia banyak membantu tim gugas untuk memandikan jenazah COVID. Waktu itu katanya informasinya jenazah ini belum ada hasil swabnya. Apakah ini COVID atau tidak? Itu yang mendasari dia membawa pulang jenazah. Tentu saja karena ini sedang berproses di Badan Kehormatan. Ya, tentu DPR sebagai institusi resmi tempat dia bernaung sebagai anggota DPR, karena di sini ada ucapan, perilaku, apakah ini dianggap melanggar martabat kehormatan DPR, nanti kita lihat, Pak. Karena saya tidak mau terlalu jauh mengomentari karena sedang berproses di Badan Kehormatan, Pak Ahmad. Kalau misalkan yang kami baca alasan disampaikan karena rumah sakit telat mengabarkan atau sangat lama memberikan hasil swab, padahal ID menyampaikan di hari yang sama loh Pak, hasil swabnya keluar. Artinya hanya perlu menunggu beberapa jam saja ya. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Semua pihak yang mengetahui peristiwa tanggal 27 itu kita akan panggil. Dan tentu saja ketika dalam proses pemeriksaan ditemukan ada pelanggaran, tentu di sini Badan Kehormatan ini kan orang independen akan menilai itu setelah meminta klarifikasi pihak-pihak, nanti akan ada sanksi-sanksi kalau betul ada pelanggaran ditemukan pada proses tanda tangan atau disebut jaminan dan sebagainya. Pak Rudi, sebetulnya jaminan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hadi Ibrahim? Apakah jaminan akan ada tanggung jawab ke depan jika pasien PDP ini positif atau seperti apa? Ya, kalau ditanya itu saya kan tidak tahu persis ya karena bukan saya yang periksa. Tetapi kalau mendengar laporan dari anggota BK bahwa ini Pak Hadi ini yang menjamin, ini kan sebenarnya jenazah ini tidak mau masuk rumah sakit. Tapi yang paksa masuk rumah sakit adalah Pak Andi Hadi. Karena namanya gurunya katanya sebagai murid berdosa lihat gurunya sakit, tidak, dia paksa. Karena gurunya ini nitip pesan katanya. Nggak usah dibawa rumah sakit, nanti saya masuk rumah sakit dicap kena COVID dan sebagainya. Padahal pengakuannya katanya dia kena tipes.
Baik. Tapi karena dipaksa Andi Hadi masuklah di rumah sakit. Baik. Seperti itu, begitu masuk rumah sakit 2 jam meninggal. Karena ini tergantung nasib ini, maka dibawalah Pak Andi Hadi ini. Baik. Andi Hadi ini apakah dalam kapasitasnya anggota DPR yang gagah-gagahan misalkan menjamin atau apa, ataukah dia sebagai murid karena dia adalah selama ini pemandi jenazah yang bertugas di rumah sakit Dayak. Ini yang perlu kita telusuri kemudian. Ya, harus dipastikan bagaimana juga motifnya, bagaimana niatnya, seperti apa. Kalau sebagai gugus tugas harus dipastikan juga apakah itu sesuai dengan SOP-nya protokol kesehatan dalam pemulasaran jenazah, Pak, ya, artinya? Ya, betul. Pak Rudi, ini menjadi presiden. Kita sih berharap. Iya, silakan Pak. Ya, ini kan betul akan jadi. Ini kan diskusi framing di luar kan ada anggota DPR misalkan menjaminkan gagah-gagahan seperti itu. Apa betul itu atau tidak? Ini kan yang perlu kita mintai lebih dalam. Karena selain sebagai anggota DPR, ternyata Pak Andi Hadi ini juga adalah pemandi jenazah COVID yang selama ini bekerja tugas-tugas kemanusiaan. Dan bukan hanya di rumah sakit Dayak, semua rumah sakit di Makassar yang kena COVID, infonya beliau juga yang memandikan jenazah tersebut. Pak Rudi, tentu kita akan menunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari Badan Kehormatan Dewan, seperti apa titik terangnya agar tidak menjadi presiden buruk tentunya bagi anggota parlemen di Makassar. Terima kasih Pak Rudi telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.